Beberapa hari belakangan ini itu viral ketika ada salah satu mitra dapur MBG makan bergizi gratis yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan itu kemudian tutup. Alasannya karena pengeluaran ini sudah hampir 1 miliar rupiah, sekitar 950 juta setelah melayani 65.000 lebih porsi makan bergizi gratis selama berbulan-bulan. Nah, itu kabarnya belum dibayar oleh pihak pemerintah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya lagi-lagi dari program makan bergizi gratis. Namanya juga gratis, ya nggak perlu minta dibayar lah. Ya, memang beberapa hari belakangan ini itu viral ketika ada salah satu mitra dapur MBG makan bergizi gratis yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan itu kemudian tutup. Alasannya karena pengeluaran ini sudah hampir 1 miliar rupiah, sekitar 950 juta setelah melayani 65.000 lebih porsi makan bergizi gratis selama berbulan-bulan. Nah, itu kabarnya belum dibayar oleh pihak pemerintah. Tapi ini ada sedikit perselisihan pendapat dari pihak BGN, Badan Gizi Nasional ini mengatakan itu sudah dibayar, katanya. Tapi dari pihak mitra ini mereka mengatakan belum dibayar. Makanya mereka ini tidak melanjutkan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan program makan gratis. Ya harusnya gratis dong, nggak perlu dibayar, ya nggak? Nah, itu adalah komen dari para penghuni TikTok. Mereka yang selama ini memilih Presiden Prabowo yang termasuk dalam 58% penduduk Indonesia. Itu mengatakan demikian. Namanya juga makan bergizi gratis. Nggak usah dibayar. Orang gratis, perhitungan amat. Mereka juga mengatakan begini. Ini kan demi negara, demi Indonesia. Masa iya sih nggak mau sukarela ngasih seperti itu? Sekarang coba bayangkan, kita balik saja. Mereka yang mengatakan seperti itu, mau nggak menyelenggarakan makan bergizi gratis untuk 65.000 porsi tanpa dibayar sama sekali? Gimana? Gimana coba rasanya? Hampir 1 miliar loh ini, 950 juta rupiah. Bayangkan, seikhlas-ikhlasnya kita, kalau misalkan ada perjanjian di awal, nggak akan mungkin mau melakukan ini. Ini kan masalahnya di awal kan perjanjiannya, bahwa ini kan kemudian akan dibayar dengan proporsi ini sekitar 15.000. Tapi kan pelaksanaannya ada turun lagi dari 15.000 menjadi 12.500. Ada selisih 2.500 yang uangnya itu entah kemana. Entah ada penyesuaian, entah ada efisiensi, entah juga dikorupsi. Itu yang terjadi. Makanya kalau misalkan kita melihat respon pemerintah, apalagi ketika awal-awal dulu, ketika Presiden Prabowo baru saja dilantik menjadi presiden, ini kan kemudian dari pemerintah, terutama dari para petinggi-petinggi, elit-elit yang ada di atas. Salah satunya adalah Opung Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini nanti akan menciptakan lapangan kerja baru, terutama dari para UMKM, lalu kemudian akan mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu akan membuat gizi anak-anak semakin meningkat. Itu yang mereka katakan di beberapa bulan yang lalu. Tapi faktanya, kenyataannya sekarang apa yang terjadi? Lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu ternyata kan cuma omon-omon aja. Bahkan UMKM yang terlibat ini sangat sedikit. Sedangkan sekarang bayangkan, apakah UMKM ini mau mereka ini kemudian nombokin, katakanlah, mengeluarkan dana dulu di awal, setelah beberapa bulan sampai sekarang mereka ini belum dibayar. Apakah mereka mau seperti itu? Ini nggak mungkin kalau sekelas UMKM akan bisa seperti ini. Ini bukan UMKM levelnya. UMKM nggak akan bisa mengeluarkan biaya sedemikian besar, kemudian di awal, kemudian sampai sekarang belum dibayar. Ini levelnya bukan UMKM, ini pengusaha kelas menengah ke atas. Lalu kemudian gizi yang katanya
koar-koarkan akan memberikan gizi kepada anak-anak. Faktanya, di beberapa daerah banyak anak yang keracunan. Makanan yang disajikan tidak sesuai dengan standar, bahkan ada yang basi. Lalu kemudian juga menunya, kalau kita melihat, sangat memprihatinkan. Itu yang menjadi gambaran di beberapa wilayah. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah dulu, ketika awal-awal Presiden Prabowo dilantik, sampai kenyataannya sekarang, itu kan tidak sesuai. Bahkan sekarang, apakah program ini akan lanjut atau tidak, itu kan juga masih ngambang. Kabarnya yang mitra dapur MBG yang ada di Kalibata ini mulai hari ini sudah mulai beroperasi lagi. Tapi kan faktanya, apakah itu sudah dibayar atau belum? Itu kan juga, kita juga nggak tahu. Katanya sudah mulai beroperasi lagi. Ini baru satu dapur, belum dapur-dapur yang lain. Program ini memang dari awal, kalau bagi saya ini cuma program, ya program omon-omon. Karena apa? Karena hanya untuk meracuni pikiran para pemilih Pilpres 2024 kemarin, terutama di media sosial TikTok. Buktinya itu yang mereka sampaikan sekarang. Mereka sampai detik ini masih tetap on. Mengatakan ini program gratis yang seharusnya nggak usah dibayar. Ini adalah dedikasi kalian buat negara, buat beramal dan lain sebagainya. Itu yang mereka sampaikan. Perhitungan amat untuk negara aja minta dibayar, namanya juga gratis. Itu yang mereka sampaikan. Gede nggak kalau lihat kayak gitu? Ya, maka itulah. Itu yang menjadi sasaran ketika Prabowo Gibran melakukan kampanye di Pilpres 2024 kemarin. Sasarannya adalah orang-orang yang seperti ini. Kemudian jual cerita kesedihan, nangis-nangis di media sosial beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang gimana? Kalau misalkan ini ada cerita beberapa teman yang memang kemarin di pemilu 2024 ini getol mengkampanyekan Prabowo Gibran. Mereka mengatakan bahwa kita akan keberlanjutan, kemudian kita akan meneruskan Pak Jokowi, lalu kemudian pasti akan terjadi perubahan, Indonesia menjadi lebih baik. Tapi sekarang dengan kondisi yang seperti ini, apalagi diam-diam Presiden Prabowo juga sudah menaikkan Undang-Undang TNI bahkan sebelum Lebaran kemarin. Ketika kita bertanya kepada mereka, kalian ini harusnya ikut bertanggung jawab, ikut andil akan kekacauan negara ini. Apa yang mereka sampaikan? Mereka mengatakan, kita kan nggak tahu kalau jadinya akan seperti ini. Nah, padahal harusnya di calon-calon yang lain dari baik Pak Anies maupun Pak Ganjar itu kan punya program yang lebih baik. Mereka memberikan pendidikan gratis, kemudian beberapa program-program yang, tapi mereka nggak mau milih itu. Harusnya kan kalau di awal, kira-kira program ini nggak tahu akan terjadi seperti ini, ya kan pilih yang kira-kira jelas. Itu harusnya. Tapi faktanya ketika sekarang terjadi seperti ini, mereka justru angkat tangan, nggak mau disalahkan. Padahal mereka, 58% masyarakat Indonesia yang punya hak pilih dan memenangkan Prabowo Gibran di pemilu 2024, mereka punya andil dengan kekacauan negara saat ini. Dengan program makan bergizi gratis yang amburadul ini, dengan berbagai macam kebijakan pemerintah yang baru di awal sudah seperti ini. Itu yang terjadi. Sekarang, kalau kita melihat para pembelanya, ya seperti di TikTok ini saya katakan tadi. Mereka mengatakan bahwa ini program gratis yang tidak seharusnya minta bayaran, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga para pembela dari Presiden Prabowo ini mengatakan bahwa ini baru di awal, belum selesai dan lain sebagainya. Program ini akan terus dilanjutkan, program ini akan masih terus diselesaikan sampai masa akhir jabatan Presiden Prabowo. Ya kita nggak tahu, kita lihat saja nanti kondisinya seperti apa. Kalau bagi saya, mumpung masih awal seperti sekarang, lebih baik dihentikan, diganti dengan program yang lebih baik. Sayang, uang miliaran atau bahkan triliunan rupiah akan habis untuk program yang sia-sia seperti ini. Beneran, ini akan sia-sia. Karena nggak akan membawa manfaat jangka panjang. Mungkin manfaat iya, tapi jangka pendek, jangka panjangnya nggak ada. Akan jauh lebih baik kalau misalkan ini untuk kesehatan ataupun juga untuk pendidikan. Itu akan jauh lebih baik. Nah, mungkin ini bisa didengar oleh Presiden Prabowo. Meskipun ketika kita melihat kemarin Pak Guru Gembul mengatakan bahwa Pak Prabowo ini hanya mendengarkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, para pembisiknya. Tidak mau mendengarkan kenyataan di lapangan, tidak mau melihat kenyataan di lapangan. Saya sangat berharap, demi untuk negara ini, tolong Presiden Prabowo, dengarkan suara kami, rakyat-rakyat yang
ada di bawah ini, bahwa program ini saya yakin gak akan mungkin berjalan mulus selama 5 tahun ke depan. Saya yakin. Karena apa? Karena di awal saja sudah seperti ini. Bagaimana nanti kalau misalkan dilanjutkan dengan anggaran yang terbatas, kemudian juga SDM yang terbatas, apalagi belum nanti mental-mental koruptor yang sekarang menangani ini semua. Dari 15.000 jadi 12,5 itu kan memang terlihat kecil, 2.500, tapi kalau dikalikan 6.500 porsi, berapa coba? Banyak. Itu baru di satu dapur, belum di dapur-dapur yang lain. Makanya mumpung belum terlanjur parah ini, mungkin bisa dievaluasi, mungkin bisa dihentikan, atau misalkan memang ngotot ini tetap program ini dijalankan, mungkin bisa prosedurnya yang diperbaiki lagi, kemudian ya apapun lah dilakukan, jangan sampai terjadi lagi seperti ini, apalagi pembayarannya sampai terlambat bahkan hampir 1 miliar ini. Sangat amat merugikan. Dan ini sekali lagi tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan terutama kepada UMKM. Enggak. Karena uangnya terlalu besar kalau misalkan harus nombokin dulu di awal. Itu faktanya. Jadi semoga ini bisa didengarkan oleh para elit-elit yang ada di sana untuk bisa mengevaluasi ini, untuk bisa mungkin bisa merubah program ini menjadi sasaran yang lebih baik lagi. Sekali lagi, sebagai rakyat Indonesia yang tidak memilih Presiden Prabowo, saya berharap didengarkan. Semoga ini kemudian bisa menjadi evaluasi, kemudian ini bisa dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat. Atau mungkin bisa berdiskusi dengan calon presiden yang lain, misalkan dengan Pak Ganjar, dengan Pak Anies, coba mungkin bisa meminta pendapat mereka, bagaimana, ini enaknya seperti apa. Mungkin itu bisa dilakukan. Mungkin, kalau misalkan tidak dilakukan, saya berharap Presiden Prabowo tidak hanya mendengarkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang seperti terjadi di era Orde Baru dulu, yaitu ABS, asal Bapak senang. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya, sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Namanya juga gratis. Jangan minta dibayar.